Alhamdulillah, hari ini, saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikaruniai nikmat, diantaranya panjang umur, sehat lahir dan batin, sehingga kita semua masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, dengan berbagai karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kenikmatan dan karunia tersebut bisa menjadikan kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kenikmatan tersebut kita gunakan sebaik mungkin, kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan sebagainya, yang itu semua insyaallah dapat menambah keimanan, ketakwaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang saat ini kita oleh Allah masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang diistimewakan, ya. Bulan itu diistimewakan, bulan dimuliakan, tidak serta-merta mulia begitu saja tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Seperti bulan mulia, bulan Rajab, bulan yang baru saja kita lewati, umpamanya bulan Rajab mulia karena di dalamnya ada suatu peristiwa bersejarah yang sangat besar yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab mulia karena di dalamnya Rasulullah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram, kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah ketika Isra dan Mi'raj itu, mendapatkan perintah berupa menunaikan sholat yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Begitupun bulan-bulan yang lain yang mulia seperti bulan Ramadan, mulia, sangat mulia karena di dalamnya terdapat juga suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang sering diperingati oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama kali di dalam bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan pun menjadi mulia. Begitupun berikutnya seperti bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal itu juga menjadi mulia karena disebabkan oleh lahirnya makhluk Allah yang paling agung. Di dalam bulan Rabiul Awal itu dilahirkan manusia paling mulia,
yang menjadi penutup para nabi dan rasul, khatimul anbiya'i wal mursalin, yaitu di bulan Rabiul Awal dilahirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Rabiul Awal pun menjadi mulia karena di dalamnya dilahirkan manusia paling mulia, manusia paling agung, makhluk Allah paling mulia. Begitu contoh lagi seperti di bulan Muharram. Muharram itu menjadi mulia karena di dalamnya terdapat suatu peristiwa juga, terdapat suatu hari yang dinamakan dengan hari Asyura, dan begitu seterusnya. Jadi bulan di dalam bulan-bulan Hijriah atau tahun-tahun Hijriah tidak serta merta menjadi mulia tanpa ada yang melatar belakanginya. Jadi mulianya suatu bulan di dalam Islam, bulan-bulan Hijriah, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Yang alhamdulillah saat ini kita oleh Allah masih ditakdirkan masih bisa bertemu, berjumpa dengan yang namanya bulan Sya'ban. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, sebagaimana ya banyak sekali, begitupun Rasulullah banyak mengabarkan kepada kita di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pernah ya, hadis dari Aisyah yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpuasa sebulan penuh bahkan di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah sangat banyak berpuasa, kata Sayyidah Aisyah. Sehingga dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka. Seolah-olah Rasulullah itu tidak pernah berbuka. Yang itu artinya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali melakukan ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban ini. Akan tetapi dalam kesempatan yang lain juga, kata Sayyidah Aisyah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, sehingga kata Sayyidah Aisyah kami katakan kami tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa. Jadi ada kalanya di bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa terus, dan ada kalanya juga beliau itu tidak berpuasa. Bahkan di dalam hadis yang lain itu sampai-sampai dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban, sehingga menyambung ya, puasanya wisol, menyambung ke bulan Ramadan. Nah, sekarang apalagi keistimewaannya yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Salah satu peristiwa penting juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di dalam bulan Sya'ban itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat perintah kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan pada bulan Sya'ban ini, yaitu Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-56, yaitu ayat tentang perintah bersolawat. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Di ayat ini Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, perintah untuk berselawat kepada Nabi diturunkan di dalam bulan Rajab ini. Itulah salah satu peristiwa penting yang harus kita ketahui di bulan Rajab, yaitu perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi video ini dibuat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah pulang dari perjalanan dari Hong Kong yang transit di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan penerbangan berikutnya, penerbangan ke Bandara Supadio Pontianak. Mohon doanya semua. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ini diselamatkan oleh Allah, dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah sehingga bisa sampai ke Pontianak dengan selamat, dengan lancar perjalanannya tanpa ada halangan rintangan sedikit pun. Amin, Allahumma amin.